Jika dulu kita hanya pede saat melawan tim-tim ASEAN, itu pun di luar Thailand atau Vietnam, kini Indonesia mau ketemu siapapun gas terlepas hasil akhirnya menang atau kalah. Hal yang wajar karena bagaimanapun skuad timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain dengan level yang berbeda. Dan bisa dibilang ini adalah skuad timnas termahal yang dimiliki Indonesia saat ini, bahkan untuk ukuran tim ASEAN, timnas Indonesia terlalu mewah. Jika kita melihat komponen skuad timnas Indonesia dari waktu ke waktu, harus diakui di era saat inilah Patrick Kluivert dan kolega bisa merasa sangat pede kalau mau ketemu siapapun. Jika dulu kita hanya pede saat melawan tim-tim ASEAN, itu pun di luar Thailand atau Vietnam, kini Indonesia mau ketemu siapapun gas terlepas hasil akhirnya menang atau kalah. Hal yang wajar karena bagaimanapun skuad timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain dengan level yang berbeda. Dan bisa dibilang ini adalah skuad timnas termahal yang dimiliki Indonesia saat ini, bahkan untuk ukuran tim ASEAN, timnas Indonesia terlalu mewah. Atas dasar itulah diketahui muncul sebuah gagasan yang terbilang impossible di mana pihak AFF ingin sekali melihat bagaimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan AL Star yang diisi pemain-pemain terbaik ASEAN. Apabila itu terjadi, maka bisa dibayangkan betapa hebohnya respons yang didapat. Di sisi lain, media ESPN secara tegas menilai jika Indonesia sekarang sudah berada jauh berbeda dengan sebelumnya karena diisi pemain-pemain muda plus mereka yang tersebar di liga-liga Eropa yang menjadikan tim yang semula berstatus underdog kini naik menjadi kuda hitam di grup C. Tentu saja ini semua tidak lepas dari usaha keras PSSI dan semua pihak untuk mewujudkan mimpi tembus ke panggung tertinggi bagi tim-tim di ASEAN. Langkah PSSI di arah sekarang benar-benar gila karena dalam sekejap Indonesia bisa dihuni banyak pemain diaspora yang secara level permainan jelas berbeda. Kedalaman skuad menjadi sesuatu yang penting bagi timnas Indonesia untuk mengarungi 4 laga sisa di round 3. Dan saat ini secara lini per lini skuad Indonesia sudah 80-90% oke tanpa mengurangi sedikit pun respect ke pemain Liga 1. Akan tetapi, dari setiap lini skuad Indonesia, memang butuh pemain yang secara kualitas mumpuni dan mungkin mereka yang main di Liga 1 bisa bersaing, sekaligus belajar terutama dari sisi teknik dasar seperti visi bermain, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Timnas Indonesia sendiri kini sedang dihadapkan misi penting untuk bisa meraih 9 poin dari 4 laga sisa, sebab jika itu bisa dilakukan maka pintu otomatis ke Piala Dunia 2026 bisa didapatkan. Kuncinya adalah 2 pertandingan di bulan Maret 2025 melawan Australia dan Bahrain. Kalau 2 laga itu sukses dilakoni dengan baik, maka dijamin GBK akan full turah-turah karena 3 poin di laga itu akan membawa skuad Garuda menuju impian. Kedalaman skuad Indonesia pada umumnya sangat baik, bahkan secara teoritis harusnya bisa mengalahkan Australia yang saat ini sedang mengalami cedera dan Bahrain di GBK. Hal ini bisa terjadi karena dalam tim Indonesia terdapat pemain-pemain berkualitas dan berpengalaman dari belakang hingga depan. Mereka telah membuktikan kemampuannya di Eropa, sehingga tidak mengherankan jika negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia merasa cemburu dengan skuad Indonesia yang begitu bermewah-mewah. Pada bulan November 2024, nilai tim Indonesia mencapai posisi ke-7 di Asia dengan jumlah dana yang besar. Namun, rencana AFF untuk membuat pertandingan perang bintang antara Indonesia dan All-Star ASEAN sepertinya agak tidak realistis. Meskipun begitu, ide tersebut cukup menarik dan bisa menjadi hiburan yang seru jika benar-benar terlaksana, meskipun memang agak sulit mengingat jadwal yang padat dan perbedaan kemungkinan lawan yang memungkinkan. Kesimpulannya, kedalaman skuad Indonesia yang berkualitas dan pengalaman yang dimiliki para pemainnya telah menjadikan mereka sebagai tim yang dijangkau oleh banyak negara di kawasan ASEAN. Meskipun rencana untuk pertandingan perang bintang mungkin terasa sulit terwujud, namun hal itu tidak meragukan potensi tim Indonesia dalam bersaing di tingkat regional maupun internasional. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai 2 goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy
Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan left back, wing back untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kekurangan kedalamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret.